Kesenian jaranan dan perkembangannya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan seni budayanya. Salah satunya adalah kesenian tari jaranan, yang tentunya sudah melekat di masyarakat seluruh pelosok negeri ini. Seni jaranan ialah sebuah kesenian yang sudah ada pada zaman sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Kesenian ini merupakan bentuk samanisme dalam ajaran animisme, yaitu dengan memasukkan roh leluhur, Iyang, Hyang, kepada tubuh pemain jaranan untuk mencari berita gaib atau informasi ramalan atau wanua dalam kebudayaan Austronesia. Setelah masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, kemudian dikembangkan kisahnya oleh seniman jaranan atau leluhur kita yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Raja Airlangga memiliki seorang putri yang bernama Dewi Songgo Langit. Dia adalah orang Kediri yang sangat cantik. Pada waktu itu banyak sekali yang melamar, maka dia mengadakan sayembara. Pelamar-pelamar Dewi Songgo Langit semuanya sakti. Mereka sama-sama memiliki kekuatan dan ilmu gaib yang tinggi. Dewi Songgo Langit sebenarnya tidak mau menikah dan dia ingin menjadi petapa saja. Prabu Airlangga memaksa Dewi Songgo Langit untuk menikah. Ada beberapa orang yang ingin melamar Dewi Songgo Langit. Di antaranya adalah Klono Sewandono dari Wengker, Ponorogo, Toh Bagus utusan Singolodoyo dari Blitar, Kalaura seorang adipati dari pesisir kidul, Prabu Singo Barong dari Ngeliman, yang sekarang berada di daerah Nganjuk, dan 4 prajurit sakti yang juga berasal dari Blitar. Dari beberapa pelamar itu, mereka bertemu di jalan dan bertarung terlebih dahulu sebelum mengikuti sayembara di Kediri. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandono atau Bujangganom dari Ponorogo. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, Bujangganom memiliki syarat, yaitu Prabu Singo Barong harus mengiringi teman-temannya dengan Dewi Songgo Langit sampai ke Wengker Ponorogo. Karena Dewi Songgo Langit sudah diboyong ke Wengker Ponorogo oleh Prabu Bujangganom, dan tidak mau menjadi raja di Kediri, maka, kekuasaan Kahuripan saat itu diberikan kepada kedua adiknya yang bernama Lembu Ami Luhut dan Lembu Ami Joyo. Setelah Dewi Songgo Langit diboyong oleh Prabu Bujangganom ke daerah Wengker Bantar Angin, Dewi Songgo Langit kemudian mengubah nama tempat itu menjadi Ponorogo, sampai sekarang ini. Kesenian jaranan muncul di Kediri itu, hanya untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songgo Langit dari Kediri menuju Wengker Bantarangin atau Ponorogo. Dan saat itu melewati bawah tanah sampai ke puncak Gunung Ngeliman yang berada di daerah Nganjuk. Untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgo Langit, maka diciptakanlah kesenian Reyok Ponorogo oleh Raja Ponorogo saat itu di daerah Wengker Bantarangin. Yang dimana di dalam kesenian Reyok terdapat tarian jatilan atau jaranan atau juga bisa disebut kuda lumping. Kemudian, menyebar hingga wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung dan sekitarnya. Sehingga, dua kesenian ini sebenarnya memiliki akar historis yang hampir sama. Seni jaranan dan seni Reyok Ponorogo. Oleh karena itu, dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kesenian jaranan ini tidak bisa dipatenkan menjadi miliknya satu daerah, karena setiap daerah memiliki ciri khas dan sejarah yang berbeda. Jadi, yang bisa dipatenkan adalah jenis tarian jaranannya.
Sedikit contoh, jenis jaranan pegonan sudah dipatenkan oleh Kota Kediri. Jenis dor kidalan menjadi khas Malang Raya. Senterewe dipatenkan Tulungagung, pogogan asli dari Nganjuk, ebek Banyumasan dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Dan sebagai tambahan, berikut ini, 20 daerah yang memiliki grup kesenian jaranan dan reog terbanyak di Indonesia. Tertinggi 8 besar berasal dari daerah Jawa Timur.